Cerita diikutin fans fanatik sampai alamatku tuh bocor dan dia bayar orang supaya dapetin kontak pribadi aku. Jadi waktu 2021 aku tuh punya, let's say penggemar fanatik ya. Awalnya dia tuh nge-spam di DM seakan-akan dia tuh chatting dua arah sama aku dan kita tuh pacaran. Awalnya aku diemin kan. Sampai pada suatu hari, tiba-tiba aku tuh nerima paket. Pas dibuka isinya tuh ada Al-Quran sama tumbler-tumbler gitulah. Aku nggak merasa ada yang kasih aku hadiah kan. Aku pun sadar sebagai public figure, privacy itu penting. Makanya yang tahu alamat aku otomatis orang-orang yang terdekat. Paket ini dari e-commerce. Pas aku lihat, nggak ada namanya. Tapi ada nama all shop yang kirim. Akhirnya aku reach out online shop itu. Ternyata online shop ini yang pernah endorse aku. Aku tanya, ini dari siapa? Dia nggak mau kasih tahu orangnya. Usut punya usut, ternyata online shop ini ngebocorin alamatku ke followers aku. Fans fanatik ini kita samarkan aja boneng. Jadi boneng ini mantengin IG story aku dan ngeliat online shop yang aku endorse. Akhirnya dia ngehubungin satu online shop ini. Jadi dia reach out online shop dengan bilang, "Kak, aku mau kirimin Kak Amel produk dari kakak." Tapi dia tuh nolak untuk online shop ya itu yang pesan dan dikirim ke alamat aku. Dengan alasan, aku nggak mau beli kalau misalnya bukan aku yang kirim. Dia nggak pengen kehilangan pembeli. Jadi online shop itu bocorin alamat aku ke boneng ini. Pas terima paket dari boneng, aku bingung. Ini siapa yang ngirim? Sampai akhirnya aku interogasi si online shop itu. Akhirnya dia ngaku. Aku lupa nama online shopnya apa, tapi dia jual Al-Quran. Aku cuma mau bilang kalau misalnya ownernya lihat, hal yang kamu lakuin itu bawa petaka buat aku. Jadi aku stalk si boneng itu. Aku takut dong, makanya aku blok. Jadi karena aku blok, dia tuh ngerasa senang aku notice dia. Jadi memperparah kehaluan dia seakan-akan aku itu pacarnya yang lagi ngambek, makanya dia aku blok. Jadi dia bikin banyak akun baru, makin meneror aku, seakan-akan dia tuh pacar posesif. Tiap dia punya akun baru nge-DM aku blok. Sampai akhirnya aku itu ikut volunteer untuk anak-anak di salah satu desa Yogyakarta. Itu secara online. Aku kan post di Instastory ya kegiatan aku itu. Dia itu DM organisasi volunteer itu dan nyamar untuk apply. Sebelum dia apply, dia tuh sempat nge-DM teman-teman tutoring aku dan berusaha untuk minta kontak aku. Cuma untungnya teman-teman tutoring aku itu nggak kasih. Akhirnya dia apply untuk daftar jadi tutor. Untungnya memimpin organisasi volunteer kita itu, dia nyadar kalau ada sesuatu yang aneh dari cowok ini. Dia udah submit CV, apply, dan lain-lain. Sampai dia bilang, "Kak, aku berani bayar sekian untuk sumbangan supaya aku tuh diterima sebagai tutor." Akhirnya dia nggak diterima. Nah, dia itu modusnya pengen masuk jadi tutor itu supaya bisa dapat kontak pribadi aku. Terus pernah juga suatu hari aku tuh nerima makanan by ojol dari orang yang gak dikenal. Aku memang kadang suka kirim makanan ke teman aku dan begitupun sebaliknya. Tapi kali ini aku tuh gak merasa ada teman aku yang kirim makanan. Jadi boneng ini ngechat aku gak pakai nama aslinya. Pas aku lihat tertera nama boneng di situ, aku gak ngeh kalau itu orang yang neror aku. Alhasil karena aku ketakutan, semua nama boneng yang ada di pencarian IG itu aku blokir. Terus karena aku nggak tahu siapa yang kirim dan nggak kenal juga, waktu itu dikirimnya KFC 1 ember. Aku nggak makan itu. Cuma karena nggak mau mubazir, aku kasihlah ke kakakku. Kakakku ini beda rumah. Aku datang ke rumah kakakku, aku bilang, "Nih ada KFC," gitu. Terus ya udah dong, kakakku makan. Pada akhirnya ini memuncak, aku ceritainlah ke keluargaku. Barulah kakakku itu nyaut, "Iya pantes, abis makan itu besoknya aku muntah-muntah." Maksudnya serem ya? Buat lepas dari si boneng ini butuh berbulan-bulan dan aduh panjang banget pokoknya, ngeri. Aku tuh sampai ya Allah, trauma banget, paham gak sih? Halo, perkenalkan nama saya Rustiawan. Saya mahasiswa Unsia dari Prodi Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan membahas materi mata kuliah komunikasi antar pribadi dan budaya siber. Kita akan membahas tentang pola-pola kendali yang komunikatif. Kita harus tahu dulu nih, pola kendali itu apa? Pola kendali adalah keahlian atau kemampuan si komunikator dalam mengendalikan lingkungan melalui pesan kendali. Manfaatnya apa? Tentu saja supaya bisa mengendalikan respon sesuai dengan keinginan dari si komunikator melalui orang lain. Dari video barusan kita bisa melihat ada sebuah strategi yang dipakai di sana. Strategi apa itu? Strategi yang dipakai oleh komunikator yang diceritakan oleh komunikan barusan itu adalah strategi dunia khayal, yang dimana si komunikator akan mengabaikan semua respon negatif, semua penolakan, dan mengubah itu menjadi positif.
Nah, dalam cerita barusan, kita bisa melihat si komunikator itu terus-terusan mengirim pesan ke komunikan, tapi komunikannya tidak membalas. Namun, respon dari si komunikator itu malah memikirkan hal yang sebaliknya. Di dalam hayalan si komunikator, si komunikan ini itu sudah menjalin hubungan dengan komunikator tersebut. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Nah, tidak ada respon balik dari si komunikan. Sampai akhirnya si komunikator ini terus berhayal dan menganggap bahwa mereka sedang menjalin hubungan. Sampai pada satu waktu si komunikator ini memberanikan diri untuk ikut volunteer. Nah, ternyata ditolak. Entah bagaimana caranya si komunikator ini mendapatkan nomor pribadi dari si komunikan. Kemudian dari situ si komunikator ini mulai berusaha supaya bisa dinotis lagi oleh si komunikan ini. Cukup sekian pembahasan materi tentang pola-pola kendali yang komunikatif. Saya ucapkan terima kasih.